Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Putra Ignatius Naga dengan NIM 2203342005 dan yang saya hormati Bapak Dani Ivanuri Tonga, SPD MPD, dan kali ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah desain pembelajaran, di mana di dalamnya itu mencakup tentang pengertian desain pembelajaran, pentingnya desain pembelajaran, di mana di situ termasuk mengandung fungsi dan tujuan dari desain pembelajaran. Yang pertama itu pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan proses sistematis pengembangan paket pembelajaran yang menggunakan teori belajar dan teori pembelajaran untuk menjamin terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Proses dimaksud meliputi analisis kebutuhan dan tujuan belajar siswa, pengembangan sistem penyampaian untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalamnya pengembangan materi paket dan kegiatan itu, pembelajaran menguji cobakan dan mengevaluasi semua kegiatan pembelajaran dan aktivitas siswa. Di mana di dalam pengertian ini, desain ini merupakan proses yang sistematis, berarti desain ini merupakan proses pembelajaran yang tetap dia, dan pengembangannya itu menurut analisis dan penelitian kita. Seperti itu yang dapat saya jelaskan tentang pengertian dari desain pembelajaran. Dan desain pembelajaran menurut istilah itu dapat didefinisikan berbagai arti, yaitu satu, proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pembelajar ke arah yang dikehendaki atau reguler, yaitu dimana yang dimaksud pada nomor satu ini, kita harus menentukan metode apa ya yang cocok untuk digunakan kepada pembelajaran kita. Yang kedua, rencana tindakan yang terintegrasi meliputi komponen tujuan, metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah untuk atau memenuhi kebutuhan atau menurut Briggs, dimana rencana tindakan ini yang dimaksud itu kita harus bisa membuat suatu tindakan yang dapat memecahkan suatu masalah seperti itu, sehingga masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Yang ketiga itu proses untuk merinci kondisi untuk belajar dengan tujuan makro untuk mencapai strategi dan produk, dan tujuan mikro untuk menghasilkan program pelajaran, dimana yang dimaksud dalam nomor 3 ini, tujuan makronya itu kita harus bisa menciptakan strategi yang baik untuk pada sistem pembelajaran. Yang tujuan mikronya itu kita harus bisa menghasilkan program pelajaran yang baik untuk anak-anak. Yang selanjutnya, suatu proses desain dan sistematis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien, di mana kita harus bisa menciptakan atau menggambarkan pembelajaran yang efektif tapi efisien juga seperti itu, serta membuat kegiatan pembelajaran lebih mudah dan tidak lebih rumit ya, yang didasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai teori-teori pembelajaran. Pentingnya desain pembelajaran. Yang pertama itu, dalam suatu arah atau di dalam suatu pelajaran itu pasti kita mempunyai tujuan kan. Ya, seperti ini juga dari tujuan desain pembelajaran. Yang pertama, mencapai solusi terbaik dan memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi. Seperti itu. Dan menurut Morrison, Rush, dan Kemp pada tahun 2007 terdapat 4 komponen dasar dalam perencanaan desain pembelajaran, yaitu yang pertama, untuk siapa program ini dibuat dan dikembangkan, atau yang dimaksud itu adalah karakter siswa atau peserta ajarnya. Kita harus bisa menentukan untuk siapa program atau tujuan dari desain pembelajaran ini dibuat. Yang kedua, Anda ingin siswa atau peserta ajar mempelajari apa tujuan itu, dimana kita harus bisa membuat dan mengarahkan anak-anak itu agar membuat rasa ingin tahunya kepada desain pembelajaran ini menjadi lebih dalam. Yang ketiga, isi pembelajaran seperti apa yang baik dipelajari, itu termasuk ke dalam strategi pembelajaran. Yang keempat, bagaimanakah cara Anda mengukur hasil pembelajaran yang telah dicapai, atau di sini bisa kita yang sering dalam
hal sehari-hari anak kuliah itu observasi gitu atau evaluasi seperti itu. Yang kelima itu peran desain pembelajaran. Kita harus bisa membuat peran yang baik terhadap anak-anak sehingga terbentuklah gambaran pembelajaran yang baik. Yang keenam, agar belajar dapat bermakna dan efektif. Tentu di dalam desain pembelajaran kita harus mempunyai tujuan kalau belajar itu dapat bermakna dan dapat termanfaatkan gitu. Yang berikutnya, agar dapat dikembangkan kesempatan atau peluang pelajar. Yang berikutnya, agar belajar dapat dilakukan siapa saja dengan berkelanjutan. Dan selanjutnya, fungsi dari desain pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan pembelajaran atau instruktur, guru, widyaswira, dosen dan lain-lain. Yaitu tentu semakin meningkatnya kemampuan siswa, tentu akan semakin membuat pembelajaran atau guru atau dosen semakin meningkat. Seperti contoh, semakin tahun ke tahun kepintaran suatu anak itu pasti akan meningkat. Seperti itu juga semakin meningkatnya kepintaran anak itu mendorong guru atau dosen untuk menjadi lebih agar bisa mendidik anak-anak itu. Yang kedua itu menghasilkan sumber belajar. Tentu arti dari desain pembelajaran mencakup itu arti pembelajaran. Tentu setelah tujuan ada hasil. Inilah menghasilkan sumber belajar, yaitu dimana kita bisa mencari sumber-sumber belajar dan mengarahkan anak-anak untuk mau belajar. Yang berikutnya mengembangkan sistem belajar mengajar. Tentu dari desain pembelajaran ini mengajarkan kita agar mengembangkan sistem belajar yang dari dulunya yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Yang berikutnya itu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Tentu dari fungsinya ini sebagai penunjuk arah ya, akan memberi seperti menunjukkan bagaimana sistem pembelajaran yang baik itu kan. Yang berikutnya itu sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang berikutnya sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun murid. Yaitu fungsi dari desain pembelajaran itu yang membagi unsur, baik itu unsur guru maupun murid. Yang berikutnya sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketetapan dan kelambatan kerja. Jadi di sini kita fungsi ini bisa mengambil bahwa kita bisa mengukur efektifnya suatu pekerjaan itu dari yang biasanya kita bekerja paling cepat itu 10 jam. Dengan mengetahui fungsi dari desain pembelajaran ini, kita bisa paling cepat itu 5 jam seperti itu. Yang berikutnya untuk bahan penyusun data agar terjadinya keseimbangan kerja. Maksud dari untuk bahan penyusun data ini agar terjadinya keseimbangan antara guru dan murid, sehingga tidak ada yang lebih gitu, seperti membeda-bedakan antara guru dan murid. Maksud saya itu untuk bahan penyusunan data itu guru dan murid itu sama-sama bekerja di dalam suatu wewenang, sehingga tidak ada yang dibedakan antara guru dan murid. Begitu juga jika guru tidak boleh membeda-bedakan murid dalam menyusun data. Seperti contoh, guru A tidak suka dengan siswa B sehingga dia membuat nilai siswa B yang aturannya di dalam nilai ujian dia itu tinggi menjadi rendah karena ketidaksukaannya terhadap siswa B. Itu tidak boleh ya. Yang berikutnya menghemat waktu, tenaga dan alat biaya. Ya tentulah dengan mengetahui tujuan fungsinya, tentu kita tahu dan mengerti cara-cara untuk menghemat waktu, tenaga dan alat biaya kita kan. Seperti itu. Desain pembelajaran memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Hal ini dimungkinkan karena dengan merancang desain-desain pembelajaran atau seorang desainer
Dalam hal ini yang dimaksud dalam desainer ini guru ya, memiliki peran vital, yaitu peran terpenting dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dengan memiliki kesadaran akan pentingnya tujuan pembelajaran, maka guru akan berupaya untuk melakukan berbagai aktivitas dan rangka mewujudkan tujuan pembelajaran, seperti merumuskan bahan instruksional, memilih strategi instruksional, memilih media dan alat pembelajaran, merancang alat evaluasi, dan lain sebagainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dalam presentasi saya. Sekian dan terima kasih.